kita selalu mengatakan Masjid Nabawi semuanya adalah raudhah. Kemudian setelah Nabi SAW tebang pepohonannya, kemudian digali perkuburannya, baru dibangun Masjid Nabawi yang panjangnya 35 kali 30. Itu adalah pembangunan Masjid Nabawi yang pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW, menghabiskan waktu kurang lebih tidak sampai kurang lebih 12 hari sahaja. Karena Masjid Nabawi itu masjid yang sederhana, di bawah sederhana, atapnya tidak ada kecuali bagian depan, bagian belakang, dindingnya sedikit sahaja, kemudian alasnya hanya beralaskan kerikil dan pasir. Itulah masjid yang dibangun oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian dikonteskan di antara salah satu kelebihan Masjid Nabawi, di dalamnya itu ada yang istilah yang kita kenal dengan raudhah. Di dalam Masjid Nabawi itu yang ada namanya raudhah, yaitu raudhatun min riyadhil jannah, taman di antara taman-taman surga. Dan itu akan kita bahas sedikit demi sedikit di khotbah raudhah min riyadhil jannah, taman di antara taman-taman surga. Sebelumnya di khotbah kita selalu mengatakan Masjid Nabawi semuanya adalah raudhah. Masjid Nabawi semuanya adalah raudhah. Kenapa demikian? Karena raudhah itu yang waktu taman di antara taman-taman surga itu ada dua, dan kedua-duanya sama maknanya. Yang pertama, taman surga yang ada di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi. Yang kedua, taman surga setiap rumah Allah yang dibacakan ayat Al-Quran dan hadis Nabi, yang mana kaum muslimin berzikir di dalamnya, itu juga disebut dengan raudhah. Sehingga dengannya kita menyebutkan bahwa semua Masjid Nabawi bisa dikatakan dengan raudhah. Coba kita lihat dari ujung ke ujung Masjid Nabawi, semua kaum muslimin akan belajar agama Allah, semua kaum muslimin akan baca Quran, semua kaum muslimin akan baca hadis-hadis Nabi SAW. Bukankah itu disebut dengan taman di antara taman-taman surga? Makanya ketika Nabi SAW mengatakan idza marartum bi raudhatin min riyadil jannati farta'u, apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, mampir singgah dulu. Sahabat kaget heran, taman surga itu hanya di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi. Ternyata masih ada taman surga yang kedua. Sehingga para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wa ma riyadhul jannah? Apa itu taman surga ya Rasulullah? Karena yang mereka tahu taman surga itu hanya yang ada di antara rumah Nabi dan mimbar. Itu taman surga yang mereka tahu. Tiba-tiba Nabi sebutkan ada taman surga yang kedua, sama maknanya sama. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Majalis zikir. Enak zikir dalam riwayat yang lain. Majalis itu artinya tempat kaum muslimin duduk, dan itu dilakukan di rumah Allah Azza wa Jalla. Az-zikir itu artinya adalah Quran, karena zikir yang sesungguhnya adalah Quran. Atau di dalam riwayat yang lain, hilafah zikir. Hilafah itu perkumpulan seperti kita berkumpul sekarang. Kemudian berzikir. Zikir itu apa maknanya? Zikir itu adalah nama lain daripada Quran. Orang yang baca Quran berarti mereka sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikr. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Hijr, kami yang turunkan az-zikir, karena Al-Quran itu disebut dengan Al-Quran, Al-Furqan, Az-Zikir, Al-Huda, At-Tibyan, Asy-Syifa. Itu semua adalah nama-nama Al-Quran, dan di antara salah satu nama Al-Quran adalah Az-Zikir. Apabila disebut dengan zikir, maka makna yang pertama itu adalah mushaf Al-Quran. Itu makna daripada kalimat zikir. Apakah kalian sudah berzikir pada hari ini? Maknanya apakah kalian sudah baca Quran hari ini? Itu makna daripada kalimat zikir. Kalau secara mutlak. Sedangkan upaya itu tergantung apa tujuan daripada orang yang bertanya. Sudahkah kamu baca zikir pagi dan petang? Itu baru maknanya lain. Tapi apabila disebut dengan secara mutlak, sudahkah kamu berzikir? Maknanya sudahkah kamu baca Quran atau belum? Karena zikir itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Orang yang baca Quran berarti mereka sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang semua zikir yang kita baca itu ada dalam Al-Quran. Bahkan zikir-zikir yang diucapkan oleh kaum muslimin, doa-doa yang diucapkan oleh kaum muslimin, maka itu ada dalam Al-Quran. Makanya ikhwan Islam usahakan berzikir tidak keluar dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Baik itu zikir secara mutlak atau doa kepada Allah, usahakan jangan berdoa kecuali dengan kalimat-kalimat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran atau yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, karena itulah yang disebut dengan zikir yang sesungguhnya. Maka oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan idza marartum bi rawdatin min riyadil jannati farta'u. Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka mampir. Karena biasanya hukum asal daripada taman surga itu Nabi
karena kaum muslimin akan mengejar. Bukankah dikala kita berada di kota Madinah, salah satu yang kita cari adalah Allah. Bahkan kalau ada di antara kaum muslimin yang belum dimudahkan datang ke Allah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau tidak dapat datang ke Allah? Marah, kesal, demo tak boleh. Marah, kesal, apa lagi? Cari kecil, banyak yang berlezat. Tapi yang mereka harus ingat, kalau sekiranya mereka tidak dapat Allah yang ada di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi, masih ada Allah yang kedua, pahalanya sama. Misalnya saya tidak sebutkan tentang masalah Allah agar kita tahu ya, ternyata Allah itu banyak. Kita hanya fokus pada Allah yang pertama. Waktu kita di sana hanya 10 menit. 10 menit itu apa yang bisa kita lakukan? Salat, kemudian orang berdoa sudah diusir. Karena memang semua kaum muslimin ingin beribadah di dalamnya, tapi kita lupa ada Allah yang kedua. Dan semua Masjid Nabawi disebut dengan Allah dari makna yang kedua. Bisa dipahami sampai di sini? Dari makna yang kedua. Dan semua rumah Allah yang ada di dunia, apabila dibacakan ayat Al-Quran dan hadis Nabi, maka itu juga disebut dengan Allah. Dan kita bisa ciptakan Allah di kampung halaman masing-masing. Semuanya disebut dengan Allah. Sehingga pesan Nabi apa? Bertamu. Sehingga dulu karena Allah yang kedua, banyak kaum muslimin yang meninggalkan, yang tidak mau lewat. Banyak di antara kaum muslimin yang lalaikan Allah yang kedua. Mereka fokus kepada Allah yang pertama, lupa Allah yang kedua. Padahal maknanya sama. Sama-sama bisa mengantarkan dalam surga Allah Azza wa Jalla. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan, siapapun yang belum merasakan keindahan berada di taman surga yang ada di dunia, maka mereka tidak akan merasakan keindahan taman surga yang ada di surga. Jika kita berada di Raudhah Ikhwatul Islam di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi, waktu kita terutama di zaman sekarang ini singkat sangat Ikhwatul Islam. Dulu cerita dulu ya. Dulu awal kami ke sini Ikhwatul Islam, Raudhah itu bisa kita duduk dari asar, maghrib, isya sampai pagi boleh, tidak ada masalah. Orang tak banyak dulu di sana. Kita duduk, kita tidur, tak ada masalah. Kalau lepas asar itu orang tak ada di sana, artinya alhamdulillah diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekarang banyak kaum muslimin, ada yang kadang-kadang mereka tak dapat jadwalnya, kadang dapat jadwal, kadang cancel, kadang terlambat, kadang sakit, kadang banyak alasan. Oleh karena itu Ikhwatul Islam, Raudhah itu ada dua. Raudhah itu ada dua, dan semua Masjid Nabawi bisa disebut dengan Raudhah dari makna yang kedua. Paham sampai di sini?